Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kami akan mengadakan wawancara dengan Bapak Ahmad Darmadi selaku Kepala SMK Negeri Wonosari terkait dengan pengambilan keputusan di SMK Negeri Wonosari. Selamat pagi Pak Dar. Selamat pagi Pak Sugeng. Mohon maaf dengan waktunya di pagi ini. Saya akan mencari informasi terkait bagaimana barangkali di sekolah yang cukup besar ini, SMK Wonosari ini banyak permasalahan atau kasus yang itu notabene sebuah dilema etika atau cukan murah barangkali ya. Nah, selama ini bagaimana Pak Tar mengidentifikasi permasalahan terkait dengan kedua hal tersebut? Baik Pak Sugeng. Jadi terkait dengan kita mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah, khususnya di Bapak Ibu guru maupun juga para siswa ya tentu ya. Jadi biasanya kita awali dengan melihat regulasi yang ada, begitu ya, regulasi yang ada di sekolah kita, baik itu yang dari dinas maupun yang sudah kita buat di sekolah terkait dengan kode etik, kemudian terkait dengan tata tertib dan seterusnya. Ya, kemudian ketika ada permasalahan, kita biasanya kemudian mencari data-data begitu ya dari berbagai sumber yang ada. Jadi mungkin dari guru-guru, dari teman-teman siswanya, atau bahkan dari orang tuanya juga kita mintai untuk ya mengumpulkan sebanyak mungkin data-data yang ada terkait dengan permasalahan tadi. Yang kemudian dari data itu kita coba pilah-pilah begitu ya, bahwa kasus yang ada itu termasuk di kasus rujukan moral atau dilema etika begitu. Hal ini juga bisa jadi termasuk langkah atau prosedur bagi yang tadi disebutkan. Jadi termasuk itu juga prosedur kita seperti itu, dan biasanya kita bertahap Pak Sugeng. Jadi kalau melihat permasalahannya kita lihat berampingannya begitu ya. Kalau itu masih masalah yang agak ringan, biasanya sudah ditangani langsung oleh penanggung jawab di bagian ini. Jadi kita kan ada wali kelas, kemudian ada BP pengampu, ada bagian kesiswaan gitu ya. Jadi di awal tentu mereka terlebih dahulu yang akan melakukan pembinaan dan juga melakukan prospek data, kemudian termasuk sampai kepada mungkin memberikan kompensasi ya. Tapi kalau itu belum, maka kemudian dinaikkan lagi jenjangnya ke yang lebih tinggi sampai nanti ada yang namanya konferensi kasus. Itu berarti itu permasalahan dengan siswa lagi. Iya, dengan siswa. Kalau dengan guru ya tentu kita melakukan prosedur yang ada, menggunakan undang-undang KPP terkait dengan disiplin pegawai. Terus selama ini mungkin ada yang dianggap yang paling efektif barangkali Pak dalam menangani kasus tersebut. Kalau sementara ini yang kita anggap paling efektif adalah dengan memberikan efek jerah gitu ya, mungkin efek jerah kepada pelaku, kemudian kompensasi yang kita berikan itu secara terus menerus begitu ya. Jadi tidak kita pantau secara terus menerus, tidak hanya sekedar kita berikan kompensasi kemudian selesai, tapi kita pantau. Bahkan kalau untuk siswa ini bisa sampai 3 bulan kita pantau, bahkan ada yang sampai 1 semester kita pantau, sehingga anak-anak itu memang betul-betul mengalami perubahan tingkah laku. Jadi tidak hanya sekedar begitu ada masalah diberikan kompensasi kemudian selesai, tapi kita pantau perkembangannya. Ini barangkali juga termasuk dalam hal ini pengembangan karakter juga. Ya, betul Pak. Jadi bahkan mungkin dengan anak bermasalah seperti itu kadang-kadang akhirnya dia justru malah menjadi jauh lebih baik karena tadi proses yang kita lakukan itu cukup panjang dan terpantau
tahap. Selama ini Pak, kira-kira ada tantangan yang dihadapi ketika dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, kalau tantangannya memang apa ya, memberikan rasa adil kepada semua orang itu yang mungkin agak ya menjadi tantangan ya, karena misalnya ada masalah begitu ya, bagaimana kita memberikan keputusan yang kemudian bisa diterima oleh semua pihak, oleh siswa yang misalnya kalau itu kasus siswa, oleh siswa yang bersangkutan, kemudian oleh gurunya mungkin, oleh orang tuanya gitu, sama-sama jadi lega begitu ya, tidak memberatkan satu sisi. Gitu ya. Ini saya kira juga jadi tantangan bagaimana kita mengambil keputusan yang sebaik mungkin ya, tidak memberatkan ke salah satu personal. Tentunya di sekolah ini kan banyak sekali permasalahan yang berbeda. Kalau menurut Pak Dar, perlu ada tata cara atau jadwal atau perlu gerak cepat dalam memutuskan satu kasus begitu. Kalau menurut Pak Dar sendiri. Jadi kalau ketika ada kasus memang kemudian ya langsung kita tangani. Ya, ketika ada kasus ya langsung segera kita tangani supaya tidak berlarut-larut. Tetapi secara periodik tentu kita juga perlu melakukan ya semacam evaluasi begitu ya. Bagaimana kondisi secara umum anak-anak kita, bagaimana kondisi secara umum kepegawaian kita begitu. Sehingga ini juga untuk mengantisipasi gitu ya, mengantisipasi ketika terjadi sesuatu itu tadi tidak kemudian semakin parah. Jadi begitu ada gejala itu langsung kemudian bisa dicegah begitu ya, bisa dicegah. Jadi memang kita ada dua metode itu. Jadi kalau memang kemudian sudah ada kasus ya segera kita tangani, tidak perlu menunggu jadwal supaya tidak melebar kemana-mana. Tapi secara periodik kita juga melakukan evaluasi dan monitoring, sehingga kalau terjadi sesuatu itu tidak semakin besar. Harapannya begitu. Baik Pak, selanjutnya mungkin adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan selama ini? Ya tentu ada Pak. Jadi ada beberapa memang yang kemudian kita berikan semacam mandat begitu ya, atau semacam tugas begitu ya, misalnya di kesiswaan, kemudian di beberapa, kalau di pegawai ada bagian kepegawaian yang itu memang secara khusus kita minta untuk ya mengelola ini begitu ya. Jika kalau terjadi sesuatu itu muaranya tentu pada mereka sebelum sampai kepada kepala sekolah, karena memang terutama mahasiswa ya, ini sangat luas gitu ya, sangat luas dan sangat banyak, sehingga mau kita tugaskan beberapa personil gitu di kesiswaan. Itu ada bagian khusus, ada wakil kesiswaan, kemudian ada bagian kesiswaan, ada yang memang tugasnya memantau terkait dengan karakter anak, ada yang terkait dengan kegiatan anak misalnya ekstrakurikuler dan seterusnya. Yang terakhir barangkali ada, karena ternyata banyak sekali juga permasalahan yang ada terkadang mungkin muncul di sini. Dari permasalahan yang kadang muncul atau mungkin kasus-kasus yang timbul, mungkin ada satu pembelajaran yang dapat dipetik dari penyelesaian masalah tersebut. Kalau terkait dengan pembelajaran ya jadi dari setiap siswa itu sebenarnya memang punya ya karakteristik sendiri-sendiri ya. Jadi ini tidak bisa kita pungkiri bahwa semua siswa itu ya memiliki gaya, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentu ini tidak boleh kita lepaskan begitu saja. Yang penting adalah bagaimana kita selalu mengadakan usaha preventif gitu ya, usaha preventif pencegahan gitu ya, agar tidak terjadi. Jadi melalui sosialisasi, melalui pembinaan itu harapannya kan agar meminimalisir begitu ya tindak-tindak
atau perilaku-perilaku yang sifatnya negatif. Jadi intinya kita tidak perlu menghindari dari masalah. Ketika ada masalah ya kita selesaikan, tapi sejauh mungkin bagaimana kita berupaya untuk melakukan usaha preventif agar tidak timbul tadi permasalahan. Baik Pak Dan, pertanyaan dimana sudah terjawab dengan sangat jelas dan ini sebagai bekal saya ketika nanti menghadapi permasalahan yang sama di sekolah bareng-bareng. Terima kasih banyak untuk waktunya dan untuk pencerahannya pagi hari ini. Demikian wawancara kami dengan Bapak Ahmad Darmadi, Kepala SMK Widonosari. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Sugan.